dan kita masih mengangkat tema melawan hoax vaksin di pedagang pasar. Baik, saya juga masih terhubung dengan dua narasumber melalui virtual ya, melalui Zoom, Mbak Vivi Zapki, Manajer Riset Katadata Insight Center, kemudian Pak Joko Setianto, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, Asparindo. Dan sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini, sudah terhubung dengan salah satu penelpon kami di di Bogor. Ada Bapak Bagus Subiatno. Selamat pagi Pak Bagus. Halo, selamat pagi Mas Rizal. Silakan Pak Bagus, apa yang mau ditanyakan nih? Ya, yang saya ingin tegaskan atau mungkin bisa ditanyakan ya, ini sebenarnya kalau pedagang pasar itu karena crowded ini ya, karena crowded, ramai, terus jadi perputaran ekonomi. Apakah ada kemungkinan menerima vaksin booster atau vaksin shot yang ketiga? Seperti halnya Karena nakes ya. kalau dilihat itu kan aktivitas jual beli, mungkin sentuh barang satu orang ke orang lain itu lebih banyak Oke, ketimbang orang yang bekerja kantoran dan lain-lain. Terima kasih. baik, terima kasih. Jadi potensinya dianggap lebih besar gitu karena memang perputarannya sangat dekat dan ini seperti yang dikatakan oleh Pak Bagus Subiatno di Bogor. Bagaimana tanggapan dari sebelumnya mungkin dari Mbak Vivi dulu ya? Ya, menarik juga sih wacana ini. Tapi mungkin Pak Joko kan yang lebih dekat nih. Pak Joko dan teman-teman nih pengelola pasar ini membantu proses vaksinasi di pasar nih Rizal. Kalau kita lihat tiap hari kami juga lihat progresnya. Wah, pasar ini sudah lagi vaksinasi nih dan sebagainya. Tapi menarik sih dengan argumen bahwa pedagang pasar ini penggerak roda ekonomi, lalu interaksinya ke orang itu banyak, apakah perlu dipertimbangkan dapat booster dan sebagainya. Tapi menurut saya sih perlu juga diingat bahwa PR pertamanya dulu nih harus selesai, yaitu memastikan seluruh pedagang tervaksinasi kan. Oke. Nah ini belum tuntas nih, masih butuh kerja keras gitu ya Pak Joko dan kawan-kawannya di lapangan nih udah tiap hari nih ada vaksinasi di sini, ada vaksinasi di sini untuk memastikan semua pedagang terlindungi. Nah kalau sudah setidaknya ini tercakup semua ya, udah mencapai angka yang baik gitu ya, kayaknya jangan-jangan booster juga nggak terlalu perlu gitu kalau sudah Cukup dua sudah dosis ya. 3/4-nya misalnya atau Baik. 80%-nya gitu misalnya. Baik. Kalau dari Pak Nggak Joko tahu nih mungkin kalau Pak Joko ya, gimana Pak? mungkin ada tanggapan dari Pak Joko, silahkan. Pertanyaan dari Bapak Wah, Bagus ini Subiatno. menarik. Tadi pertanyaan Pak Bagus, Bang. Bagus sekali nih. Saya malah kepingin Pak Bagus jadi dirjen kesehatan ini. Karena dari ini moga-moga ya dari Kementerian Kesehatan dengarkan ini ya. Itu pada waktu minta data ke Asparindo ya, itu nggak nguber-nguber, sudah nggak ada waktu lah. Setiap orang kontak-kontak ya. Begitu data dikasih, itu kan detail tuh. Tidak gampang tuh. Itu sampai hari ini yang belum vaksin masih banyak di pasar-pasar. Jadi cara saya, semua orang, semua ahli ngomong bahwa pasar penggerak ekonomi. Udah ngomong gitu. Itu kan berarti kan hal yang penting sekali. Sudah minta data detail, laksanakan. Dan ini kan data sudah dikirim dari Februari. Itu hoax-nya bukan di masyarakat nih. Jadi departemen itu juga jangan hoax untuk kitanya sebagai Asparindo. Itu kan juga jadi repot. Kita udah minta data detail, tidak gampang. Ya, tanya Bu Vivi itu, bagaimana kita minta data ke bawah? Tidak gampang dan pelaksanaannya susah. Jadi kalau menyadari bahwa ini ya tempat perputaran ekonomi, itu ya kalau nanti sudah kedua ada booster, baik sekali. Tetapi yang ada itu selesaikan dulu. Masih banyak sekali, Mas Iza. Itu aja. Jadi saya terima kasih nih Pak Bagus tadi ya. Tetapi ini penting buat kita. Baik. Kalau kita kan dari data muntang-manting. Terima kasih. Ya, kalau dari data terbaru hasil capaian vaksinasi di pasar tradisional sendiri seperti apa Pak sekarang? Sudah berapa persen? Jadi gini ya, di DKI ya, saya kurang tahu antara Gubernur DKI bilang 105%. 105% berarti itu penduduknya ada kelebihan lah. Tetapi cek aja di pasar. Cek aja di pasar. Saya nggak jauh-jauh lah. Itu di daerah-daerah yang produksi ya, kayak binaan kita di tahu tempe senam kemanan ya. Itu sekalipun belum. Nggak tahu yang 105 itu nggak tahu tuh angka dari mana tuh, saya kurang tahu. Tetapi terus saya tanya karena ini
DKI di pasar baru kira-kira 70 ya 80%. 20%-nya comorbid. Benar nggak 20% comorbid? Jangan kita cuma ngomong comorbid ya. Itu karena belum pencapaian. Kita penting ya. Saya dan teman-teman Asparindo mendukung penuh 1000% ya, 100% program pemerintah. Tetapi jangan cuma ngomong doang ya. Itu penting. Kita tuh mendorong semua orang bilang bahwa ini ekonomi yang mesti didukung. Itu aja, Mas Rizal. Baik, jadi ternyata belum boro-boro 105% ya Pak ya? Iya Rizal, memang makanya Pak Joko dan teman-teman ini sebenarnya sudah luar biasa ya. Kami juga karena kami bekerja sama, kami jadi tahu juga ya tiap hari bagaimana Pak Joko dan teman-teman kerja dengan dinas gitu yang mengumpulkan pedagang memastikan vaksin, ayo vaksin. Tapi memang iya gitu, karena kalau memang pedagang dianggap sebagai penggerak roda perekonomian, kenapa nggak jadi prioritas gitu ya. Sudah masuk prioritas sebenarnya, Betul. cuma di lapangan pelaksanaannya ini. Nah, itu yang mudah-mudahan kita harapkan dengan dorongan ini dan juga terus disuarakan oleh pedagang ya supaya mereka juga kembali diperhatikan gitu. Kalau survei kami sebenarnya agak nangkap juga Rizal, itu sekitar waktu kami survei ini kan mungkin sekarang angkanya berubah ya karena waktu kami survei juga proses vaksinasi di pedagang tengah berjalan juga gitu. Waktu kami survei itu ada 43% pedagang yang dari 1.400-an itu mengaku belum divaksinasi gitu. Jadi memang belum 100% tuh. Hampir setengahnya malahan ya belum PR. divaksin ya? Belum Rizal. Jadi maka dari itu ya betul kata Pak Joko gitu ya, tuntaskan dulu nih gitu. Karena pedagang-pedagang ini kan kasihan ya, garda terdepan ya. Betul. Jadi mereka harus dipastikan untuk dapat haknya dan terlindungi. Oke. Kalau dari hasil temuan tadi. Saya tambahin dikit. Oke, silakan Pak Joko, silakan. Nambahin dikit. Silakan. Ini kan Depkes ya terakhir ini ngundang kita untuk rencana peduli lindungi di pasar. Kan saya agak dagelan juga nih. Belum masuk gitu ya, ada rencana peduli lindungi. Saya tuh oke lah peduli lindungi kayak gitu. Jadi tadi saya sampaikan di DKI ya, di daerah ya, itu pasar-pasar yang baru vaksinasi 20%. Kayak gitu. Itu ditentukan benar kayak gitu. Saya mendukung peduli lindungi. Itu ya. Jadi ini di forum ini ya, ini kan didengarkan orang banyak ya. Dan ini kan valid kita ngomong. Silakan cek. Ya. Terima kasih. Semangat Pak Joko. Iya. Baik, meskipun banyak tantangan tetap semangat ya Pak Joko ya. Baik, tapi sebelum kita lanjut kembali ada pertanyaan dari Bapak kita sama Bu Vivi. dari Bapak Jumadi di Kendari nih. Selamat pagi Pak Jumadi. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Jumadi langsung saja. Iya, saya seorang pedagang Pak di Pasar Panjang Kota Kendari, penjual gas eceran. Pertanyaan saya, apakah dengan sudah divaksin, apakah imun kami sebagai pedagang di pasar bisa lebih kebal dan bisa beraktivitas lagi sehari-hari, Pak? Oke, baik. Itu saja? Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jumadi. Pertanyaannya bagus banget ya. Ini terkait dengan efektivitas ya kan vaksin terhadap imunitas tubuh para pedagang pasar nih yang sudah divaksin. Pak Jumadi salah satunya yang sudah divaksin mungkin. Bagaimana nih tanggapannya? Dari siapa dulu nih, Mbak Vivi? Saya boleh Rizal. Okay. Ini memang salah satu yang kita tangkap dari pedagang ya. Suara Pak Jumadi ini mewakili juga apa waktu kami survei ya. Masih ada keraguan-raguan gitu ya. Beneran nggak sih saya bisa terlindungi? Tapi seperti kami beberapa dalam pekan ini masang banyak spanduk bareng tim Pak Joko untuk mengedukasi soal efektivitas. Jadi di spanduk itu mungkin para pedagang bisa lihat di beberapa pasar yang sudah kami sebar lebih dari 100 pasar gitu ya. Data itu menunjukkan sebetulnya bahwa kalau data yang masuk rumah sakit gitu ya, antara yang orang yang sudah vaksin dengan yang belum vaksin, ini kalau yang masuk rumah sakit itu lebih tinggi angka kemungkinannya masuk rumah sakit ya. Jadi kalau yang sudah vaksin itu angkanya kecil, bahkan sekitar kalau nggak salah sih hampir 20%, enggak sampai 20%, 10%, misalnya dari 10 gitu ya, cuma berapa yang masuk rumah sakit kalau dia terkena
COVID gitu. Jadi kalau sejauh ini kalau melihat data-data memang cukup efektif, sangat efektif untuk melindungi diri setidaknya gitu ya, flu-nya gitu ya, jadi benar-benar kayak flu biasa gitu, palingan istirahat di rumah kayak gitu ya, isolasi saja gitu, tidak perlu sampai masuk rumah sakit, Rizal. Baik. Nah, ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Joko, silakan. Pertanyaan dari Pak Jumadi tadi. Ya, Pak Jumadi ya, terima kasih, salam nih. Kendari ini kan anggota kita di sana itu juga kan dari pasar-pasar. Jadi gini, Pak Jumadi ya, itu yakinkan ya yang dilakukan pemerintah itu memang benar. Saya bukan ahli kesehatan ya, makanya saya mendorong teman-teman yang dulu susah vaksinasi dan ikut vaksinasi itu untuk perlindungan. Tetapi perlindungan itu bukan terus kita ngawur. Contohnya gini, kita sudah pakai helm, pakai jaket kulit, naik motornya ngawur, nggak bisa. Okay. Ya udah, kita tetap hati-hati, sama aja. Itu kira-kira gitu. Ini contoh yang kecil aja. Terus, wah kita kalau jatuh, terus kita jatuh atau kita pakai helm, ya kita kan mesti hati-hati. Vaksin juga gitu. Kita divaksin, kita yakin bahwa ini hasil dari ahli-ahli. Baik. Udah, saya juga bukan ahli kesehatan ya. Saya cepat dulu. Itu karena apa? Banyak orang-orang yang tidak divaksin dan terkena dan fatal. Oke. Jadi analoginya sebenarnya sederhana ya, orang naik motor harus pakai helm. Terima kasih. Baik.